Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nisa Nurrohmah dari kelas PAIB akan menyampaikan presentasi penilaian ranah afektif pembelajaran PAI melalui aplikasi WhatsApp Group di SDN 3 Cilacap. Metode penelitian. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan melakukan pengumpulan data dari menganalisis tentang evaluasi pembelajaran pendidikan agama Islam melalui aplikasi WhatsApp Group. Penelitian akan berfokus pada ranah afektif tanpa membahas ranah kognitif maupun psikomotorik pada siswa kelas 4 SD Negeri 3 Cilacap. Penilaian ranah afektif. Ranah afektif yaitu perubahan-perubahan sikap yang berkenaan dengan pemahaman dan nilai-nilai sebagai wujud pemahaman aspek kognitif. Jika pembelajaran ranah afektif terlaksana dengan baik, maka akan menghasilkan yang pertama, peserta didik yang berkepribadian baik dan mempunyai pemahaman iptek dan iptak yang tinggi. Yang kedua, terciptanya peserta didik yang mampu mengembangkan potensi iptak dan iptek yang tinggi yang dimiliki. Yang ketiga, peserta didik yang bertanggung jawab, disiplin, dan mempunyai kesadaran melaksanakan hak dan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari. Pengukuran ranah afektif tidak dapat diukur seperti halnya ranah kognitif, karena dalam ranah afektif kemampuan yang diukur adalah menerima atau memperhatikan, merespon, menghargai, mengorganisasi, dan karakteristik suatu nilai. Ranah afektif dalam pengembangannya ada dua kriteria. Yang pertama yaitu perilaku melibatkan perasaan dan emosi seseorang. Yang kedua yaitu perilaku tipikal seseorang. Hasil dan pembahasan. SDN 3 Cilacap memanfaatkan berbagai aplikasi sebagai media pembelajaran yang dapat diakses oleh seluruh siswanya. Penelitian ini menemukan bahwa guru berdasarkan wawancara dengan Ibu Fatihatul Mukarramah SPD sebagai guru PAI di SDN Negeri 3 Cilacap mampu melaksanakan penilaian ranah afektif siswa menggunakan aplikasi WhatsApp dengan fitur grup diskusi atau lebih dikenal dengan istilah WhatsApp. Adapun studi kasus dalam penelitian ini berdasarkan proses penilaian dibagi dalam 5 proses, yaitu identifikasi penilaian ranah afektif, yang kedua penyusunan penilaian ranah afektif, yang ketiga penyusunan instrumen rubrik dan kriteria penilaian afektif, yang keempat pelaksanaan penilaian afektif, dan yang kelima penilaian hasil akhir. Pembahasan. Banyak sekolah yang memanfaatkan penggunaan WhatsApp Group dalam proses kegiatan belajar mengajar daring pada masa pandemi COVID-19. WhatsApp Group dapat digunakan guru untuk membagi materi pembelajaran kepada siswa, dan siswa dapat mengikuti pembelajaran walau tidak berada dalam pengawasan guru secara langsung. Sekolah memberikan ruang kepada guru untuk dapat mengembangkan pola pembelajaran di kelasnya, sebab ketidaksiapan dan mendadaknya waktu untuk dapat merencanakan, memprogram, dan menyiapkan segala sesuatunya untuk pembelajaran daring. Guru dituntut dapat berinovasi agar siswanya tidak merasa bosan dan terbebani jika hanya tumpukan soal saja yang disajikan.
Menurut Supardi, kelas daring yang dilaksanakan akhir-akhir ini memiliki setidaknya 5 kelebihan, yakni efisiensi waktu dan ruang bagi guru dan siswa untuk berdiskusi dan berkomunikasi. Yang kedua, guru dapat berkolaborasi bersama orang tua dalam memantau proses belajar siswa. Yang ketiga, guru dapat membuat soal dengan mudah dan dibagikan kepada siswa secara cepat. Guru dapat lebih kreatif dalam membuat dan memberikan soal kepada siswa. Yang keempat, siswa dapat membuka ruang diskusi yang lebih luas dengan sesama temannya, bahkan dengan teman luar kelasnya dalam rangka menyelesaikan tugas dari guru. Yang kelima, siswa akan lebih senang dalam belajar karena guru dapat memberikan banyak materi kekinian disertai dengan gambar atau video untuk menunjang pembelajaran. Penilaian ranah afektif yang dilakukan guru merupakan salah satu unsur terpenting yang tidak dapat diabaikan, tidak seperti menilai kognitif dan psikomotorik. Penilaian ranah ini memiliki teknik tersendiri. Penilaian ini meliputi sikap, minat, persepsi, dan lainnya yang berhubungan dengan pola kehidupan siswa di kesehariannya. Respon balik yang menjadi tolak ukur dari penilaian ini sebab ia terukur dari emosional siswa. Pada proses identifikasi penilaian ranah afektif, guru melaksanakan identifikasi penilaian ranah afektif dengan mengacu pada kompetensi inti 1 yang terdapat pada rencana pelaksanaan pembelajaran. Penelitian berpendapat hal ini memang harus dilaksanakan dengan cara yang teliti agar penilaian ranah afektif dapat berjalan dengan tujuan pembelajaran yang ditetapkan. Penyusunan penilaian non-tes dengan menggunakan teknik observasi dan perangkatnya. Penilaian diri dan penilaian teman sejawat dilakukan guru setelah pengidentifikasian dilakukan. Penelitian menilai guru melakukan hal tersebut dengan benar. Proses penetapan instrumen rubrik dan kriteria penilaian afektif sesuai dengan indikator dari kompetensi inti 1 dilakukan guru dengan rinci dan jeli, sehingga menurut peneliti, instrumen, rubrik, dan kriteria penilaian afektif yang disusun guru benar-benar dapat menunjukkan kemampuan siswa di ranah afektif. Pelaksanaan penilaian dengan membagi instrumen yang telah disiapkan pada siswa melalui WhatsApp group dengan waktu yang ditentukan terlaksana dengan baik. Peneliti melihat penilaian ini dilakukan dengan objektif tanpa rekayasa dan manipulasi skor siswa. Tahap pengolahan skor siswa yang diolah menjadi nilai dengan menggunakan teknik penilaian acuan patokan dan penilaian acuan norma. Peneliti melihat tahapan guru mengolah nilai dengan benar sesuai dengan penilaian prosedur yang berlaku. Guru tidak sembarangan memberi nilai kepada siswa karena hasil penilaian yang dilaksanakan. Proses ini dilakukan guru guna mengetahui seberapa jauh siswa memahami dan menerapkan dalam kehidupannya baik di sekolah maupun di rumah. Penelitian yang dilakukan menunjukkan hasil melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi mengenai pelaksanaan penilaian ranah afektif dengan WhatsApp group pada siswa kelas 4 SDN 3 Cilacap berjalan dengan baik. Guru dapat menggunakan aplikasi ini sesuai dengan apa yang diharapkan sekolah, dan siswa pun dapat mengikuti pembelajaran dengan maksimal tanpa terkecuali. WhatsApp group yang digunakan sebagai media pembelajaran di kelas 4 SDN 3 Cilacap sangat membantu baik kepada guru maupun siswa dalam pengoperasiannya. Evaluasi pembelajaran pun
dapat dilakukan oleh guru melalui WhatsApp Group. Siswa dapat dinilai dari ranah kognitif, afektif, maupun psikomotoriknya walaupun tidak secara tatap muka antara guru dan siswa. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Mohon masukan dan mungkin ada yang ditanyakan. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.